Baru kelihatan. Halo Kak, ya ampun nggak ribet, ya ampun astagfirullahaladzim. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, Oke. aduh, ada tekan nih. Santai Kak, santai. Kan ini nggak Kayaknya formal perlu, loh Kak. apa Kak? Gimana? Ini kan nggak seformal itu Kak, jadi Oh, santai aja kali ya. enggak, santai aja Kak. Tapi Oke. aku udah lama nggak nge-host, jadi tiba-tiba kayak, aduh, deg-degan lah, gitu. Oke, keren Kak. Oke. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bincang Pagi Show episode ke-13, yang mana pada hari ini kita mau membahas soal karir dan pekerjaan yang Gen Z banget lah gitu. Maksudnya anak-anak muda kan sekarang tuh lagi zaman-zamannya cari kerja, baru fresh graduate, pengen cari kerja gitu. Ya kan? Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber yang keren lah pastinya kayaknya nih ya. Kalau Amin. mau tahu sekeren apa nanti kita bahas di bincang-bincangnya gitu, 1 jam atau yang 45 menit ke depan lah gitu. Jadi kita sedikit apa ya Kak, apa ya istilahnya, mungkin kalau secara teman-teman yang belum pernah nonton aku, ya kita kenalan dulu. Jadi, halo teman-teman semua, aku Raisa Aulia Rahmadina, biasa dipanggil Raisa, salah satu inisiator Janandi. Dan apa ya, pengen ngebantu teman-teman semua tuh misalnya memperbaharui atau mengupgrade skill-skill apa sih yang udah ada di dirinya, tapi masih kurang dilirik orang gitu. Jadi melalui Janandi kita memberikan informasi, upgrading something buat orang-orang yang rasanya butuh di-upgrade lah gitu kehidupannya. Kemudian, nah kalau Bincang Pagi Show ini adalah talk show ringan yang kita lakukan via live Instagram bersama narasumber yang berkompeten di sebuah bidang gitu. Contohnya kalau kita ulang ke belakang lagi, kita pernah ngundang dancer, kita pernah ngundang founder dari Sanggar Balet Indonesia juga gitu. Jadi hari ini kita bersama narasumber akan membahas mengenai pekerjaan dari Gen Z dan juga milenial gitu. Oke. Jadi kita kayaknya langsung aja ya, maksudnya aku udah penasaran ini gitu. Ya gitu. Boleh. Oke. Sebelum kayaknya kenalan dulu kali ya Kak, nama, pekerjaan dan posisi di pekerjaannya gitu. Oke, halo teman-teman yang sudah bergabung di live hari ini. Nama aku Lucy. Sebenarnya nama aku Bayanu Lucy Alvina, bisa dipanggil Lucy. Saat ini aku bekerja di Biohealing Center, salah satu klinik atau center. Posisi aku sekarang itu sebagai asisten manajer. Wah. Salam kenal. Hai Kak. Oke, jadi secara umum asisten manajer tuh apa sih Kak, dan bagaimana tanggung jawabnya secara garis besar gitu? Oke, secara umum asisten manajer itu namanya juga asisten ya. Jadi dia membantu manajer dalam mengelola klinik. Kalau teman-teman belum tahu, jadi aku kerja di Biohealing Center. Jadi Biohealing Center itu akupuntur modern yang dimana memberikan jasa terapi kepada pasien begitu. Oh, oke. Terus apa ya? Boleh dijabarin nggak sih Kak, asisten manajer itu yang selama ini Kakak kerjain tuh ngapain aja, gimana gitu? Oke. Menarik ya pertanyaannya, karena sebelum aku menjelaskan terkait dengan job desk aku secara detail, aku ingin menjelaskan terkait dengan posisi yang ada di Biohealing Center. Jadi di Biohealing Center itu ada posisi namanya area manager dan ada posisi ada namanya branch manager. Nah, bedanya apa? Area manager itu yang paling atas, kemudian ada branch manager, kemudian aku sebagai asisten manager. Nah, untuk asisten manajer ini di bawah pengawasan area manajer, jadi aku berhubungan langsung dengan
area manager. Nah, apabila aku ada kerjaan itu biasanya aku discuss dengan area manager begitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan aku juga bisa kerjasama dengan branch manager. Kebetulan saat ini klinik atau senternya sudah buka di 3 cabang ya, dari Rawamangun, Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, kemudian saat ini buka di Bintaro begitu. Nah, untuk tugas detail aku membantu untuk schedule antara dengan pihak luar, jadi pihak eksternal. Jadi nanti aku menghubungi pihak eksternal ataupun pihak eksternal menghubungi company aku ini, dan biasanya aku membuat schedule untuk mendiskusikan terkait dengan kerjasamanya gitu. Selain itu aku juga mengkoordinasikan terkait dengan perekrutmen pegawai baru. Kemudian apabila area manager ingin diskusi terkait dengan perubahan aturan suatu klinik atau ada masalah internal, itu biasanya kita discuss ringan dan gimana cara kita membuat decision yang dimana sangat menguntungkan untuk klinik kita. Terus sama satu lagi, sebenarnya tuh ada job desk aku itu membuat business plan. Jadi itu sebenarnya belum running ya, karena saat ini memang kita sedang fokusnya di cabang kami yang ada di Bintaro. Jadi untuk business plan-nya ini belum berjalan dengan baik karena memang seharusnya business plan ini kita buat untuk 1 tahun ke depan begitu. Gitu sih. Oke. Wah, kayaknya ribet ya kalau misalkan orang-orang yang belum terlalu paham, dan apa ya, mungkin untuk orang yang pertama kali cobain tuh kayaknya ribet gak sih Kak, harus ini itu, apalagi itu company gitu kan, bukan semacam apa ya, organisasi yang kadang anggotanya bisa ganti-ganti dan tugasnya yang belum terstruktur gitu. Wah, keren sih. Iya. Sebenarnya aku for your information guys, sebenarnya aku adalah pemula. Background aku adalah kesehatan. Terus aku merubah bidang yang aku minati dari kesehatan ke marketing. Jadi itu agak challenging banget buat diri aku sendiri. Jadi sebenarnya itu awalnya kelihatan ribet, tapi kalau udah dijalanin dan mau belajar hal baru itu tuh bisa kok, bisa. Itu menyesuaikan aja, adaptasi. Jadi harus pinter-pinter buat beradaptasi ya nggak sih Kak? Karena kan kita juga nggak mungkin di sana-sana aja gitu. Betul. Oke. Jadi selanjutnya gimana sih Kak awalnya Kakak bisa level up ke asisten manager di company Kakak itu? Oke. Kayaknya ini menarik banget ya, karena sebenarnya itu track record dari center atau klinik ini nggak ada kenaikan jabatan. Jadi aku nggak pernah berharap sama sekali ada di posisi yang sekarang, karena memang dari tahun-tahun sebelumnya itu apabila dibutuhkan pegawai baru di bidang tertentu itu merekrutnya di luar, bukan di dalam. Tapi area manajer aku waktu itu ngajakin aku untuk kerjasama dan menyuruh aku untuk belajar di klinik itu. Jadi aku diajak untuk asisten manajer. Awalnya aku bingung karena ini sejujurnya balik dari yang tadi aku bilang, aku backgroundnya kesehatan, terus sebelumnya juga aku belum ada pengalaman untuk mengelola bisnis atau menemani orang untuk mengelola bisnis. Jadi ini hal yang challenging banget buat aku, tapi ini aku buat sebagai opportunity yang dimana aku harus memanfaatkan dengan baik. Jadi aku mau mengambil jabatan ini. Sebenarnya kayak gitu sih, sebenarnya kayak random aja, tiba-tiba udah naik jabatan aja gitu. Oke, apa ya? Kayaknya ini menarik sih Kak. Maksudnya orang kan bisa apa ya, mencoba sesuatu tuh kan orang kadang nggak mau gitu. Itu Ya, yang tuh, kita sayangkan sekarang sih gitu. Anak-anak sekarang kan kalau misalkan gue nggak mau gitu, jadi dia stuck di sana-sana aja ya nggak sih Kak? Maksudnya nggak akan berkembang kalau. Setuju. Nah, kalau dari pendapat aku, gimana Kak? Lanjut Kak. Kalau dari pendapat, kalau dari pendapat aku,
di umur yang sekarang, apalagi kita umur 20-an ke atas ya, kita harus memanfaatkan waktu muda kita untuk bisa berkembang dan bisa meningkatkan value kita sendiri, karena kalau kita udah tua itu aktivitas kita akan menurun, jadi itu akan menghambat dan jangan sampai kita nyesel, karena nyesel itu nggak bisa diulang, jadi kita harus Ya. memperbaiki ke depannya gitu. Oke. Wah, keren sih ini. Oke Kak, lanjut ya. Sebagai apa ya, assistant manager yang selama ini udah dijalani, apa sih kira-kira soft skill atau hard skill yang harus kita miliki gitu? Mungkin ada yang basic, ada yang khusus gitu Kak. Oke. Kalau dari soft skill paling inovatif ya. Karena kalau inovatif itu apalagi di pekerjaan itu kan dinamis, yang dimana kita butuh hal-hal baru. Jadi memang inovatif hal yang paling dibutuhkan adalah problem solving. Berbeda halnya dari apa yang kita rencanakan dan juga di lapangan. Jadi memang kita harus pintar-pintar membuat decision. Nah, oleh karena itu kita harus bisa problem solving, karena di klinik itu, apalagi di klinik ya, itu pengalamannya itu di lapangan itu banyak banget masalah yang nggak kita duga-duga. Jadi kita harus bisa persiapan untuk membuat keputusan, karena terlihat sepele memang permasalahannya, tapi berdampak besar untuk klinik begitu. Terus juga teamwork itu hal penting kali ya, basicnya teamwork sama komunikasi. Ya, paling itu bisa digunakan di organisasi, kerjaan, gitu. Kalau hard skill, paling utama kayaknya Excel deh. Awalnya tuh sejujurnya aku nggak terlalu suka tentang Excel, tapi di kerjaan ini tuh kita membutuhkan Excel, dan memang itu poin utamanya. Kemudian paling pemasaran digital. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya pemasaran digital khususnya itu di platform sosial media. Jadi aku sebenarnya ikut course, kalau teman-teman tahu di sini tempat belajar namanya. Jadi aku ikut course di sana bidang digital marketing, dan di sana aku belajar terkait dengan materinya. Nah, terkait implementasinya itu aku biasanya menganalisis sendiri platform yang ada di company aku sendiri. Jadi biasanya dari materinya aku ngambil dari course, dari implementasinya aku nganalisis sendiri di kantor aku, begitu sih. Wah, keren sih. Tapi memang ya Kak, soft skill itu kayak komunikasi dan ya relasi kayaknya perlu deh, teamwork gitu, karena sebuah pekerjaan atau sebuah organisasi kalau tidak dibarengi dengan tim yang solid juga susah gitu. Sejujurnya di lapangan itu agak lumayan challenging untuk bisa teamwork ya, karena kan kita nggak kerja sendiri, kita kerja berbarengan, banyak karakter yang ada di sana. Jadi itu yang challenging, yang dimana kita harus bisa menyatukan berbagai jenis karakter itu menjadi satu dan bisa teamwork dengan baik. Itu hal yang sulit dan nggak semua orang bisa sih. Dan aku pun lagi belajar gimana caranya untuk teamwork yang baik sih, jujur. Oke. Aduh, seru banget. Oke, lanjut ya Kak. Sebagai asisten manajer, selain mendukung kinerja manajer, apakah seorang asisten manajer itu bertanggung jawab ke kinerja staf di bawah manajer gitu Kak? Oke, menarik nih. Balik lagi di posisi ya. Sebenarnya aku punya partner satu lagi, yang dimana dia juga sebagai levelnya sama aku sebagai asisten manajer, tapi sebutannya kalau dia itu admin leader. Jadi tugasnya adalah kalau dia itu lebih ke internalnya, kalau aku lebih ke eksternalnya, dan bisa discuss sama area manager. Tapi teman aku yang discuss sama area manager cuma bertanggung jawab dengan staff-staff lainnya begitu. Kalau ada masalah biasanya kita discuss, dan yang membuat keputusan adalah admin leader itu.
Oke, terus tantangan yang kakak temui selama bekerja di company tersebut apa aja sih kak selama jadi asisten manajer gitu? Oke, tantangan ya. Kalau aku mau bagi menjadi tiga nggak apa-apa ya, tantangan. Boleh, Nah, boleh, boleh. aku mau bagi yang pertama itu di tempat kerjaku. Balik sama pembahasan aku yang tadi, aku adalah sarjana kesehatan masyarakat. Itu sangat berbeda, sangat amat berbeda dengan pekerjaan aku yang sekarang. Jadi bisa dikatakan aku adalah pemula, aku belajar dari nol, aku cari tahu sendiri apapun itu dan mengikuti beberapa course bukan dari tempat belajar doang, di MySkill juga aku ikut. Dia memang aku pemula, jadi itu challenging banget karena berawal dari nol, aku nggak punya background dan pengalaman yang sesuai dengan ini, jadi aku harus bisa beradaptasi dan juga bisa mengubah mindset aku. Kan kerjaan ini bisa dikatakan bisnis ya. Ya. Jadi aku harus bisa mengubah mindset aku dari kesehatan yang biasanya aku pelajari 4 tahun menjadi bisnis. Itu hal-hal yang perlu aku adaptasi sih dan bisa mengubah mindset aku karena lumayan sulit tapi sangat seru karena aku menikmati dan goals aku memang untuk kedepannya akan khusus di bisnis. Jadi aku mau belajar dan ini seru banget. Terus yang kedua, rekan kerja. Tadi sempat membahas terkait teamwork. Ya benar, banyak karakter yang ada di sana. Kita nggak kerja sendiri. Jadi kita harus bisa untuk belajar bersama-sama, bisa untuk mengerti karakter dari orang-orang tempat kita bekerja, bukan secara personal. Menurut aku in general, karena kalau secara personal kita akan bermain perasaan dan itu tuh nggak profesional. Jadi kita sebisa mungkin in generalnya, jadi biar bisa profesional. Kemudian tantangannya adalah diri sendiri karena dalam kerja kan kita nggak mungkin mood kita setiap hari bagus ya, nggak mungkin banget kalau kita itu setiap hari happy gitu. Jadi gimana cara kita untuk mengatur diri kita agar bisa profesional yang terlihat sebenarnya biasa aja tapi in real life itu sulit banget sih dan itu challenging buat aku gitu. Oke. Ya, aku setuju sih kak karena kalau sebuah challenging yang datang dari diri sendiri itu memang harus kita pandai-pandai kontrol gitu karena kan keseimbangan emosi itu setiap hari kan nggak sama gitu, kadang lagi happy tiba-tiba kok jadi sedih gitu kan, jadi kalau diikutin aja gitu nanti bakal berpengaruh ke pekerjaan yang sedang kita lakukan. Betul 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 sekali karena kadang juga kita bisa nih ngatur emosional kita, tapi teman kita nggak bisa mengatur emosional kita. Nah itu gimana cara kita menghadapinya? Ya harus nggak secara pribadi untuk mengerti, tapi secara profesional aja gitu loh. Kalau memang dia lagi sedih, tapi memang dibutuhkan di kerjaan itu, ya secara profesional untuk menghubunginya gitu, berkomunikasi dengan dia. Hal-hal basic yang memang dibutuhkan dalam pekerjaan sih sebenarnya. Oke, tadi pertanyaan sebelumnya kan tentang tantangan nih Kak. Nah, sekarang apa sih privilege atau keistimewaan yang didapat sebagai seorang asisten manajer gitu? Wah, boleh Privilege-nya. nggak sih di-spill di sini? Boleh Kak, boleh spill aja nggak apa-apa. Wah, ini aku mau cerita deh dikit. Boleh, boleh. Oke. Boleh Kak. Oke, sebelumnya aku pernah doa, aku tuh pengennya kerja di tempat yang memang biasa aja, tapi ilmunya sangat banyak. Gitu. Sebenarnya aku pernah punya mimpi bekerja di company lain yang lumayan besar di Indonesia, dan aku merasa bahwa kayaknya aku nggak cocok deh di tempat kerja yang company-nya yang cukup besar karena
menurut aku kebanyakan karakter yang mereka di sana itu kadang nggak memberikan dampak yang baik buat diri aku gitu. Dan akhirnya aku bisa mendapatkan kerjaan ini yang menurut orang lain biasa aja, mungkin nggak tahu. Tapi menurut aku sangat luar biasa karena aku pribadi mendapatkan area manager yang memang sangat leadernya sangat bagus banget dan aku belajar banyak di sana. Kemudian privilege aku sebagai asisten manajer itu adalah aku bisa belajar bisnis dengan gratis. Wah. Ya, jadi tempat klinik aku ini punya coach dan memang belajar dari sana. Nah, aku secara gratis mendapatkan itu, even nggak full, cuma in generalnya aku tuh sering discuss sama area manager dan sering tanya-tanya terkait bisnis, dan itu aku bisa dapetin dari sana. Yang seharusnya aku bayar berjuta-juta untuk ilmu itu, tapi aku dapat gratis dari aku sebagai asisten manager gitu. Narik nggak tuh? Ih, keren banget. Jadi di saat orang mati-matian belajar, kita kakak punya privilege ya bisa free aja gitu buat dapat ilmunya. Betul. Seru sih karena kan yang seharusnya aku pikir bisnis itu kayak oh gue langsung kaya nih, oh gue langsung bisa punya perusahaan yang besar, itu tuh hal yang kekanak-kanakan sih, karena waktu itu aku mikirnya waktu aku belum mateng banget. Kalau sekarang lumayan mateng nih, terus aku mikir oh ternyata ketika berbisnis itu memang harus belajar dari nol, mulai dari nol, jatuhnya memang gede banget, tapi hasilnya nanti akan oke juga banget gitu. Jadi tergantung dari usaha kita sih sebenarnya. Ya, wah keren sih. Karena apa ya? Kadang orang pun ada kesempatan tapi keinginannya nggak mau gitu. Jadi dia nggak ada keinginan buat ngeiyain, udahlah. Jadi kesempatan itu terbuang sia-sia gitu. Kita kan harus memang bisa kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada, ya nggak sih Kak? Betul. Tuh, sangat betul. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin apa ya? Gimana sih caranya untuk menjadi seorang asisten manajer buat teman-teman nih yang mungkin ada keinginan punya role-nya yang sama kakak gitu. Buat pemula lah gitu Kak. Oke, menarik. Kalau yang ini sejujurnya balik sama yang tadi ya, aku nggak tahu company lain kayak gimana, tapi company aku sendiri itu memang kayak tiba mendadak gitu loh, merekrut orang-orang dalam gitu, maksudnya internal bukan eksternalnya. Nah, pesan aku cuma satu, apapun yang kamu kerjakan sekarang, kerjakan dengan versi terbaik kamu, karena kita nggak tahu tuh rekan kerja atau atasan kita itu ngasih opportunity kayak gimana. Nah, makanya kita harus mengerjakan sebaik mungkin dari hari ke hari itu dengan versi terbaik kamu. Itu sih sebenarnya, sama jangan lupa upgrade diri sih. Karena ini hal penting banget, apalagi pekerjaan itu dinamis dan kita membutuhkan hal-hal baru yang perlu kita pelajarin, dan kita juga harus mau capek waktu, capek tenaga, relain waktu kita untuk bisa belajar hal-hal baru gitu. Sebenarnya capek banget tapi hasilnya oke banget. Iya. Balance lah ya Kak, hasil dan usahanya gitu. Oke, mungkin Kakak ada pesan buat anak muda di luar sana ya, Gen Z seumurannya. Sekarang kan maksudnya 20 ke atas tuh lagi gencar-gencarnya, ada yang baru mau kuliah, ada yang baru tamat SMA, terus ada yang mau mulai bekerja nih sesuai nanti passionnya apa, bidangnya apa. Nah mungkin Kakak ada pesan buat anak muda yang mau level up gitu untuk mengembangkan dirinya, maksudnya upgrade dirinya gitu. Karena kan sekarang tuh kayak apa ya, dia nggak mau karena rasanya ribet, yang kayak tadi udah kita bahas, kayak
nih kesempatan ada cuman dia nggak mau, tapi dia pengen gitu Kak. Oh ya, sama ini terkait dengan itu Kak, aku jadi inget waktu aku Apa? kuliah Kak. Jadi Wah, waktu aku kuliah itu baik. aku nggak memanfaatkan opportunity yang dikasih sama orang. Aku ngerasa value aku di bawah, jadi aku ngerasa nggak pantas untuk mendapatkan opportunity itu. Nah, ternyata semua orang itu pantas untuk mendapatkan opportunity itu. Nah, tinggal kita gimana cara kita untuk memanfaatkan waktu itu. Gitu sih Kak. Pokoknya intinya kalau lo mau lakuin, kalau nggak mau coba pikirin lagi biar lo mau, karena itu opportunity-nya itu cuma sekali Iya, dan iya. seumur hidup nggak bisa diulang gitu. Nah untuk pesan, aku mau ngasih 2 pesan untuk orang yang belum mendapat pekerjaan kali ya dulu. Kalau untuk belum mendapat pekerjaan, untuk teman-teman aku yang masuk di live ini, sejujurnya aku nggak punya orang dalam, nggak punya siapapun, koneksi apapun, nggak punya background yang sebelumnya keren banget untuk bisa mendapatkan posisi yang sekarang. Aku sebenarnya mau men-challenge diri aku untuk survive tanpa orang dalam gitu. Itu aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa berada di posisi ini, dan dimana apa ya, aku awalnya pesimis karena aku berbulan-bulan belum dapat kerjaan, dan aku berusaha untuk meyakinkan diri aku suatu saat lo pasti dapat kerjaan gitu. Nah, pesan aku adalah jangan lupa upgrade diri. Kalau memang pengalaman kamu dari nol, terus belum, nggak punya sama sekali orang dalam, itu upgrade skill itu benar-benar penting banget. Kamu bisa cari banyak banget sekarang course-course yang berbayar ataupun gak berbayar. Kamu harus manfaatin hal itu, dan kamu pasti bisa mendapatkan pekerjaan, karena aku pun tanpa orang dalam bisa, kamu tanpa orang dalam juga bisa, sangat bisa. Jangan lupa juga cari koneksi dalam artian kasih tahu kalau kamu lagi butuh kerjaan ke teman-teman kamu. Kadang teman-teman dekat kamu yang bisa memberikan informasi tentang kerjaan gitu. Biasanya waktu dulu aku infoin ke teman-teman aku yang udah ada kerjaan dan yang belum dapat kerjaan. Nah itu biasanya aku kasih tahu kalau aku butuh kerjaan. Nah dari sana kadang aku dikasih link untuk kerjaan dan aku apply sendiri. Itu nggak ada orang dalam tapi kita apply sendiri gitu. Sama buat yang sudah mendapat pekerjaan, yang ingin meningkatkan level up-nya, oke. Jadi kamu bisa menaikkan value kamu, menaikkan jabatan kamu dengan cara kamu upgrade diri. Jangan lupa kalau memang sekiranya pekerjaan kamu yang sekarang itu kayak kurang memuaskan dan nggak cocok nih buat kamu. Nah, kamu bisa tuh memulai untuk mencari tahu apa sih yang kamu suka ke depannya, itu kamu mau kemana. Itu hal dasar yang seharusnya kamu harus tahu sebelum kerja. Karena dengan begitu kamu bisa fokus di bidang itu dan kamu bisa apply di bidang itu. Begitu sih. Wah, keren sih. Ya, karena kan yang kayak aku bilang tadi, anak-anak sekarang tuh kayak kurang ada memanfaatkan kesempatan, jadi udah dikasih tapi nggak dilakuin gitu. Alasannya mungkin yang pertama kayaknya ini lebih banyak ke mungkin klaim diri kali, nggak sih Kak? Maksudnya nggak mau, aku kan introvert gitu, jadi kayak dia merasa memang introvert gitu-gitu tuh tertutup itu gitu, jadi dia nggak mau mencoba, jadi kan yang rugi kan diri sendiri jadinya. Betul. For your information, aku tuh tipe yang nggak suka branding diri. Jadi aku nggak pernah. Iya makanya aku nggak pernah show up tentang kerjaan aku, kecuali di LinkedIn, karena di LinkedIn itu aku butuh rekrut orang. Jadi aku branding diri aku di situ, dan makanya aku agak kaget tiba-tiba posternya, title-nya itu pekerjaan aku sendiri. Jadi kayak wah ini bukan aku banget. Tapi ada salah satu partner aku yang bilang
lo harus branding diri lo Luz gitu. Jadi aku mau show up tentang kerjaan aku yang sekarang. Jadi buat orang yang introvert, kamu gak perlu show up layaknya orang-orang yang banyak. Kamu bisa upgrade diri dulu deh, at least upgrade diri, terus CV lo diperbaikin. Karena menurut aku waktu aku apply kerjaan, berpuluh-puluh kerjaan dan mencari tahu tentang kerjaan, serta aku yang sekarang versi recruiter, kita harus pinter-pinter untuk merubah CV kita. Nah dulu tuh aku ngira CV aku udah keren nih, tapi setelah aku baca berulang-ulang dengan revisi yang berkali-kali, itu masih banyak yang perlu diperbaikin gitu. Jadi memang kita perlu baca lagi. Kalau sekiranya memang ditolak, coba deh baca CV kamu. CV kamu udah oke belum? Kalau belum oke, coba di-review sama teman-teman kamu, atau kamu kalau kamu malu, kamu bisa review diri sendiri, kayak baca ulang-ulang gitu loh, dan disesuaikan sama kualifikasi. Karena aku sebagai recruiter juga melihat dari CV gitu, kalau kamu nggak mencantumkan job desk dengan detail dan nggak bagus gitu, itu aku langsung itu. Aktif ya Kak? Iya betul. Oke, mungkin di teman-teman yang join ada yang mau question and answer, ada yang mau bertanya, boleh. Wah, yuk Ini kayaknya boleh enak boleh. di ini bahasannya, boleh bertanya. Iya. Wah, ada live at Janandi, CV, resume, oh, wajib diperbaiki. Betul. Oh iya, sama portofolio. Sejujurnya, dulu aku juga nggak begitu tahu gimana cara portofolio yang bagus ya. Tapi setelah aku menjadi recruiter, banyak CV yang aku lihat, portofolio yang aku lihat, itu kita harus mengemas si portofolio itu sesuai dengan apa yang kita apply. Nah biasanya aku terima itu yang nggak sesuai, jadi makanya Wow. itu ditolak langsung gitu. Ini Kak ada yang bertanya nih kayaknya. Hmm. Dari admin live aja nanti siapa ya ini Nah, adminnya? seru seru seru. Kalau sih ikut di course digital marketing, boleh tahu nggak Kak rekomendasi bidang buat kita upgrade skill? Oke, ya aku pertama-tama kita harus cari tahu dulu ya bidang yang mau kita tekuni, karena sebelumnya aku juga bimbang antara data analyst atau digital marketing. Nah itu aku cari tahu dan menyesuaikan dengan goals aku. Jadi pertama-tama kita harus cari tahu bidang yang kita minati, kemudian kita harus berani untuk riset beberapa course dan budget, karena setiap course itu berbeda budgetnya, jadi kamu menyesuaikan dengan budget juga gitu. Intinya kalau mau cari tahu tentang course-course itu, kamu juga perlu searching sendiri di Instagram. Banyak banget sekarang, ada tempat belajar, terus My Skill, kemudian hari Senin juga iya, dan itu disesuaikan dengan budget kalian masing-masing sih. Kenapa aku ngambil di tempat ini? Karena ini memang sesuai dengan budget aku, dan aku ngeliat dari postingan dia itu kayak lumayan bisa aku tangkep dari postingan lainnya. Jadi aku mau mengambil di tempat itu begitu. Oke, keren sih. Ini kalau ada yang mau bertanya lagi boleh ya. Ayo nanya. Soalnya kadang apa ya Kak, kalau dari sekolah dulu kan kita udah ditanya nih skillnya apa, bakatnya apa, bahkan sampai yang udah Tuh. selesai kuliah pun nggak tahu dia bakatnya kemana. Aku kebetulan mahasiswa BK Kak, bimbingan konseling, jadi Wah, keren. waktu itu sempat magang di sekolah. Jadi memang keluhan guru BK tuh ya itu, anak-anaknya ditanya bakatnya apa sih gitu. Maksudnya kan ada tuh kalau di BK kan kita belajarnya perbedaan bakat dan minat gitu. Jadi bakatnya kemana, minatnya apa gitu. Tapi sayangnya memang anak-anak yang sekarang, bahkan mungkin aku kadang suka bingung juga gitu, bakatku kemana. Tapi aku berusaha untuk explore diri gitu. Kayak Ya, betul. apa ya, aku
kalau ngomongin soft skill, aku suka bikin cerita Kak, nulis. Oh, keren. Cerita apa tuh? Ya, macam-macam Kak, cerpen bisa gitu, kayak pernah bikin di Wattpad juga waktu itu. Nah, Janadi sendiri itu ada rencana mau bikin buku, maksudnya kita mau ngolah apa ya? Kita dulu pernah cocoret gitu kan Kak. Kita bikin sebuah cerpen yang memang pada masanya kayaknya kita terinspirasi dari drama Korea deh gitu. Jadi kita pengen bikin itu lagi, kayak kita bagusin lagi dan semoga bisa jadi buku lah. Kita soalnya pengen punya buku gitu. Oh, keren. Bukunya kalau boleh tahu temanya apa tuh? Atau boleh di-spill Temanya dikit-dikit terkait apa? lebih ke apa ya Kak, slice of life romance gitu. Karena Romance. kalau yang kita bikin dulu tuh memang apa ya, karena tim Janandi udah ada yang berteman dari SMP, udah lama banget. Jadi kita mengangkat kisah anak sekolah gitu ceritanya. Jadi mungkin bakal di-upgrade ke yang kayak gimana. Kita lagi diskusi juga sih. Oh, keren. Lanjutin karena membuat buku kan itu perlu perspektif dari penulis yang dimana memang itu yang dibutuhkan buat pembaca buku. Salah satunya kebetulan aku suka banget sama buku, tapi sisi lain aku nggak apa ya, aku kadang nggak ngabisin satu buku itu untuk dibaca. Biasanya aku setengah dan itu aku mendapatkan banyak perspektif. Nah, kalau dari teman-teman Janandi kalau mau buat buku itu keren banget sih, apalagi itu romance ya tadi. Iya. Tapi mungkin kita berusaha untuk menyelipkan pesan moral juga sih Kak, karena kalau dulu kan istilahnya saat kita tulis dengan buku sekian buah buku isi 40 itu dulu pakai 3 atau 4 buku dan itu nyambung terus, tapi setelah sekarang usia kita sekarang dibaca lagi ini cringe, maksudnya banyak hiperbolanya, banyak ini kayaknya kelebihan deh gitu, ini maksudnya lebay banget deh gitu kan. Jadi makanya kita lagi riset bagusnya gimana ya kalau bikin buku yang semacam ilmiah gitu, kayak bukan ilmiah juga sih, apa ya, tips and trick. Ada buku yang aku suka banget covernya itu bagaimana cara untuk menjadi bodoh amat itu kan. Oh, aku tahu, aku punya loh, aku punya buku itu. Oh iya, aku tuh iya kayak aku kayak lihat orang-orang yang reviewnya, kalau kayak gini Janandi kayaknya nggak bisa deh, maksudnya kita lebih ke nggak sekritis itu gitu loh gitu. Iya. Oh, berarti nanti lebih ke romance untuk menceritakan tentang kisah-kisah kalian begitu. Iya. Ya, rencananya sih gitu Kak. Jadi nanti mungkin pesan moralnya. Keren. Semangat tim Janandi. Keren. Ini content writer. Iya, alhamdulillah saya dipercaya jadi content writer ya, meskipun kadang apa ya, suka kalau ada postingan kasih caption gitu-gitu tuh emang mikir banget Kak. Kalau menurut aku ya, aku mikir banget kata-katanya supaya nggak terlalu terkesan apa ya, monoton atau terkesan memerintah yang baca gitu. Jadi aduh, dipikir banget ini supaya wah gimana ya ini gitu. Supaya yang baca juga tertarik. Oh ini ya ternyata gitu. Udah dikepoin gitu. Oke. Raisa, BTW aku punya Instagram. Namanya Bookpedia. Boleh ya aku spill namanya Bookpedia? Jadi Bookpedia itu aku buat dari tahun 2021 apa 2020, aku lupa. Dan aku isinya itu aku mau nge-review buku-buku yang aku udah beli terkhusus untuk self improvement. Jadi di sana aku mau bukan untuk menarik perhatian orang sih sebenarnya, lebih ke kayak hobi aku, dan aku mau memanfaatkan buku-buku yang aku udah beli gitu, dan isinya tuh kayak review terkait buku. Cuma aku belum jalanin, dan untuk tahun ini kayaknya aku akan jalanin lagi untuk Bookpedia itu. Dan ini menarik sih, kalau misalkan nanti kamu tertarik untuk nge-review buku, boleh ke aku, nanti aku bisa posting di Bookpedia. Boleh. Oke, boleh. Itu bukunya tentang apa aja? Thank you. Lebih ke mana arah bukunya tuh, kayak semacam
apa ya? Apakah itu termasuk semua buku? Kan ada novel, ada biografi juga, ada antropologi gitu. Itu termasuk kemana sih, Kak? Oh, kalau aku self improvement sih, jadi lebih ke kayak seni bersikap bodo amat itu bisa. Nah, Iya, jadi iya. ya bisa kayak gitu. Jadi aku memang khususnya ke sana sih. Tapi kalau memang ada review buku lainnya yang mau kamu ini, boleh nih hubungi aku nanti aku bisa posting karena untuk saat ini aku rencana mau ngejalanin Bookpedia itu. Oke. Keren banget sih guys, selain menjadi content manager juga owner sebuah akun buat review buku, keren sih. Belum jalan, belum jalan, belum jalan. Oh belum, tapi semoga Kak, siapa tahu kan. Iya, doain ya semoga bisa jalan karena untuk tahun ini kayaknya aku bakal memulai lagi di Bookpedia itu dan buku-buku aku udah berdebu. Itu kayak sayang banget kan, aku udah beli mahal terus nggak baca, isinya nggak tahu apa dan memang ini wadah aku sih buat aku ngembangin buku-buku yang aku udah baca itu dan bisa bermanfaat untuk orang lain karena aku bakal review satu-satu itu buku itu. Nah, keren sih. Aduh, kayaknya ini udah hampir 1 jaman, tapi asik gitu loh Wah, ngobrol sama oh Kak iya Lucy ya, ternyata. Udah gak hampir kerasa loh. 1 jam ya. Iya, Waduh, aduh gimana. aku pertama kali ini live selama ini karena biasanya aku live-nya random dan ini tiba-tiba diajak eh, berkesempatan sebagai speaker di Janandi itu hal yang sangat menarik. Oh iya, sama aku mau appreciate Janandi karena eh, nggak ada, menurut aku nggak ada NGO yang menyediakan wadah untuk orang-orang deep talk dengan background yang biasa aja gitu. Maksudnya kayak biasanya backgroundnya itu orang-orang keren yang sudah berprestasi dengan internasional atau apapun itu biasanya kayak gitu kan. Nah kalau di sini keren banget karena dia mau deep talk dengan berbagai jenis perspektif, nggak secara spesifik tapi berbagai jenis perspektif dan itu hal yang menarik buat aku dan ini aku appreciate banget Janandi, keren banget, keren. Kasih Kak. Karena apa ya, kita lebih ke ingin eh, biar semua orang tuh bisa ngerasain apa sih, maksudnya dia bisa sekaligus untuk menyalurkan apa ya, dia tuh bisa bercerita soal apa sih yang dia alami, yang dia jalani selama ini. Karena maksudnya hal-hal sederhana dari nulis buku itu tuh kan maksudnya patut diapresiasi juga gitu Kak. Maksudnya patut dikenal gitu. Jadi orang-orang yang Betul. kenal tuh kan udah banyak gitu, followersnya banyak. Tapi kita kita cari yang ada potensi, terus nanti kita ajak diskusi di live Instagram ini, kemudian ya mungkin dia bisa lebih terkenal, maksudnya lebih, oh orang tahu oh dia salah satu penulis buku misalnya gitu. Jadi nanti ketika si orang tersebut punya karya lagi, oh ya ini kan pernah live di Jalan di waktu itu gitu. Itu sih rencana kita, niat kita supaya kita juga belajar sih Kak di sini gitu. Mm-mm. Keren-keren soalnya mostly aku juga dapat bisa berkembang. Ini aku lebih banyak suka mencari berbagai jenis perspektif bukan dari backgroundnya ya, tapi aku ngelihat dari gimana cara dia untuk memberikan banyak ilmu gitu. Jadi biasanya kadang hal orang-orang biasa kelihatan biasa aja sebenarnya sangat luar biasa itu. Nah itu yang Iya. perlu kita gali-gali sebenarnya dan nggak ada NGO yang menyediakan wadah yang ini dan ini keren banget gitu loh. Thank you Kak. Ya Allah senang banget Oke. ya. Aduh, gimana ya? Ya gitu deh, Mm-mm. pokoknya kita berusaha untuk yang gimana bermanfaat buat orang banyak gitu. Oke. Oke, kayaknya Wah, udah, mm-mm. masih ada closing statement nggak Kak? Sebelum betul-betul kita akhiri. Closing Cukup ya kali statement. pas pesan tadi tuh kayaknya terlalu banyak. Kalau misalkan aku ngomong nanti nggak berhenti-berhenti. Oh iya, Cukup, iya sih. tapi mau bilang makasih banyak karena sebenarnya mamaku nonton live ini. Oh, wah, Iya, halo Tante. mamaku Ya nonton. Allah. Iya, Ah, dia nonton terus
saudara mamaku juga nonton dan sahabat aku Wah, juga ada yang nonton nih. Makasih banyak wih. sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti live ini. Semoga bermanfaat karena aku juga belajar, belum pro-pro banget, masih pemula dan ingin tetap belajar hal-hal baru. Jadi udah, makasih. Oke, makasih kembali ke atas ilmunya, atas sharing-sharingnya yang sangat berbobot ya ini ya, kayak kita bisa Seru. tukar ini apa ya, bertukar pikiran Bertukar gitu. pikiran. Jadi ya semoga juga Kak Lucy dimanapun berada, apapun karirnya selalu sukses juga, dimudahkan segalanya. Amin. Terima kasih Janandi. Terima Janandi kasih juga untuk wadah yang makin, keren. iya ya. Janandi makin dikenal orang, makin bisa memberikan manfaat yang banyak Amin. lagi. Keren. Oke, mungkin Nanti aku post kayaknya ya di kita link. akhiri nggak sih Kak? Kalau nggak ada Oke. closing statement lagi. Terima kasih Kak Lucy. Udah, Kak. Oke, dadah. Thank you. Thank you Kak.